Sobat Meta Kerina, kakak guru dan teman-teman di DKP Runggun Bekasi. Bagaimana kabar kakak guru dan teman-teman? Aku berharap kita semua selalu dalam keadaan sehat-sehat. Nah, sekitar 5-7 menit ke depan, aku akan mengajak kakak guru dan teman-teman untuk menggali bersama firman Tuhan dengan tema Jangan Khawatir. Kiranya dari firman Tuhan ini, kita bisa memetik pesan moral yang baik dan bisa semakin dekat dengan Tuhan. Sebelum memulai, mari kita membaca ayat Alkitab kita yang diambil dari Filipi 4 ayat 6 dan 1 Petrus 5 ayat 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Wah, kalau mendengar kata khawatir, aku jadi ingin bersaksi nih. Jadi, 1 tahun yang lalu saat aku duduk di bangku kelas 6, aku sempat dibully. Aku pun merasa dan khawatir. Tetapi, mamaku mengingatkanku untuk berdoa dan memohon kepada Tuhan karena Tuhanlah yang memeliharaku. Selain berdoa, aku juga berusaha keras untuk merespon teman-temanku dengan cara yang baik, yaitu mengalahkannya dalam hal prestasi. Aku belajar giat untuk menghadapi UN yang akan datang. Puji Tuhan, it was worth it. Aku sangat senang saat aku dinyatakan sebagai peraih UN nilai bahasa Indonesia tertinggi di angkatanku. Saat itu, aku pun tersadar bahwa jika aku menyerahkan kekhawatiranku kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolongku. Ayat berikutnya kita ambil dari 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ayat Alkitab di atas meminta kita supaya jangan khawatir. Apakah kakak guru dan teman-teman sadar bahwa Tuhan sudah sering kali meminta kita supaya jangan khawatir? Buktinya, di dalam Alkitab ada 365 kata loh, jangan takut. Dalam setahun juga ada 365 hari. Berarti Tuhan meminta kita supaya jangan khawatir setiap harinya. Nah, kakak-kakak dan teman-teman juga pasti sudah tahu dong berbagai cerita-cerita Alkitab, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Dan jika kita perhatikan, sebagian besar dari peristiwa Alkitab itu mengandung rasa kekhawatiran tokoh Alkitab terhadap Tuhan. Contoh, Petrus sempat khawatir kepada Tuhan. Pada waktu itu, Petrus sedang menjala ikan dengan murid-murid Yesus yang lainnya. Tiba-tiba, Petrus melihat ada orang yang berjalan di atas air. Dan Petrus ingin meyakinkan bahwa itu Tuhan atau bukan. Lalu, Petrus berkata kepada Tuhan bahwa jika itu memang Tuhan, mintalah dirinya untuk berjalan di atas air. Pada awalnya, Petrus bisa berjalan di atas air karena ia yakin kepada Tuhan. Tapi saat ia rasa tiupan angin, Petrus pun ragu, khawatir, dan akhirnya ia jatuh ke dalam lautan. Beda cerita nih sama tokoh yang satu ini, Daniel di gua singa. Waktu itu, Daniel akan dimasukkan ke gua singa. Tapi Daniel tidak khawatir, melainkan ia berdoa kepada Tuhan. Akhirnya pun selamatkah Daniel? Daniel pun selamat. Justru orang yang bersiasat memasukkan ke Daniel ke gua singa, dialah yang akhirnya ditekam oleh singa-singa. Mengapa Daniel selamat? Karena ia mengandalkan Tuhan. Seperti yang dikatakan dari kitab Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Juga ada nih lagu yang mengajak kita untuk jangan khawatir. Seperti ini lagunya. Lagu di atas mengatakan, bunga di padang dia hiasi, burung di udara dia pelihara, hewan dan tumbuhan saja Tuhan pelihara, teristimewa manusia. Jadi, apa yang kita takutkan jika Tuhan bersama kita? Takut kekurangan makanan atau minuman? Takut kekurangan pakaian atau tidak ada tempat tinggal? Ingat, Alkitab sudah berkata kepada kita semua dalam Lukas 12 ayat 22. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan.
Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Kita tidak perlu takut di dalam Tuhan, karena apa yang kita perlukan, apa yang bahkan tidak pernah kita pikirkan, itu semua yang Tuhan sediakan buat kita. Rancangan Tuhan sudah pasti rancangan yang terbaik buat kita. Hidup kita di tangan Tuhan, itu sendiri ditulis dalam firman-Nya. Nah, seperti halnya nih, dalam pandemi COVID-19 saat ini, kita semua pasti khawatir dan takut akan terpapar virus corona. Namun, kita tidak perlu terlalu khawatir. Mengapa demikian? Alkitab mengatakan dalam Mazmur 91 ayat 1, Tuhan adalah tempat perlindungan yang maha tinggi bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dia merupakan tempat perlindungan dan kubu pertahanan. Oleh karena itu, kita tidak perlu terlalu khawatir. Namun, kita harus tetap melakukan bagian kita, yaitu menjalankan protokol kesehatan sesuai yang dianjurkan. Pada Mazmur ayatnya yang kelima dan 6, dikatakan kita tidak perlu takut terhadap penyakit sampar pada waktu malam maupun penyakit menular pada waktu petang. Oleh karena itu, janganlah khawatir, sebab Tuhan memelihara kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan menyertai kita selalu. Asalkan kita melakukan apa yang seturut dengan kehendak-Nya saja. Demikian firman Tuhan pada hari ini, kiranya kita semua semakin disegarkan dan dikuatkan oleh firman-Nya. Stay safe dan salam sehat, kuat di dalam Tuhan. Bujur!